baca aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan sesi kedua dengan kelompok urutan 6 Biologi Jasmin Kota Waringin Timur. Bisa mempersiapkan presentasinya langsung saja. Yang penontonnya. Sebentar, 4 orang anggota. Ya 1. Kombel Pak, double kombel. Tarik kombel. Kemarin sudah lapor kemarin tadi malam sama Pak Wayan, Pak Irwan katanya boleh aja. Boleh gitu? Iya. Tapi sekarang sudah maju atau belum? Belum Pak. Jadi kami biar mereka dia fokus aja. Nomor urut berapa? Lupa saya nggak nanya juga sih. Kalau masih belum maju, silakan aja di sini dulu, membantu di sini. Nanti setelah itu ke sana gitu. Kalau memang bisa bagi waktu. Kalau Ya, misalnya maksimal. kami tetap berempat aja nggak apa-apa Pak. Harus Oleh berempat ya, Pak? sudah persiapan bagi dengan Oke. panitia. Kasihan juga dia Oke. jadi nggak Ya, dapat. silakan. nomor. Ya, Mohon izin ya, Pak. ya silakan. Baik, untuk presentasinya waktunya 10 menit dan ada sesi tanya jawabnya 10 menit. Baik, waktunya langsung dimulai aja dari sekarang, 10 menit dari sekarang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Gebiar GTK Kalteng Berkah serta panitia dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Mohon izin kami di sini dari MGMP Biologi Jasmin Kabupaten Kota Waringin Timur. Memperkenalkan diri dulu, saya Kristina Eka Armawati dari SMA Negeri 1 Sampit. Ada rekan saya Pupus Haribulan dari SMA 1 Parenggian, kemudian Ibu Ike Melati dari SMA 3 Sampit, dan Ibu Ida Siswanti dari SMA 2 Sampit. Sebelum saya lanjutkan, boleh pantun dulu supaya kada tegang ya. Iya, silakan. Siang-siang minum kopi, Asik. jangan lupa pakai roti. Mari menyimak kami presentasi di sini bersama bersama MGMP Biologi Jasmin di sini. Oke, baik. Budaya kita ya. MGMP Biologi Jasmin Tumbuh bersama, belajar bersama. Untuk kesempatan pertama presentasi akan saya persilakan kepada rekan saya Ibu Puput Haribulan. Silakan Ibu Puput. Baiklah, saya akan menyampaikan visi misi MGMP Biologi Jasmin. Visi meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogik guru biologi untuk mendukung terciptanya pembelajaran yang inovatif, efektif, dan inspiratif di satuan pendidikan. Misi 1. Mendorong kolaborasi antar guru biologi. 2. Menyelenggarakan pelatihan dan pembelajaran yang berbasis desiminasi. Kemudian yang 3. Menghasilkan guru-guru yang menjadi agen penggerak di satuan pendidikannya. Yang 4. Memfasilitasi peningkatan kualitas pembelajaran. Kegiatan MGMP yang pertama ada desiminasi, yang kedua berbagi praktik baik, yang ketiga pengembangan guru biologi yang inspiratif, yang keempat kegiatan kolaboratif. Hasil dan pencapaian MGMP Biologi Jasmin tahun 2024, yang pertama ada modul dan LKPD praktikum serta media pembelajaran interaktif. Yang kedua ada siswa yang lolos OSN sampai ke tingkat nasional. Kemudian best practice dari beberapa guru anggota MGMP. Yang keempat, buku-buku dan karya yang sudah dituliskan oleh anggota MGMP. Kemudian yang kelima, guru-guru yang bisa lolos menjadi guru penggerak. Berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Ibu. Terima kasih Bu Puput. Untuk program kerja yang sudah terlaksana adalah ini Bapak Ibu. Kemudian kami dalam proses perencanaan ya, yang menjadi indikatornya adalah masalah-masalah aktual yang terjadi di kami, apa yang memang diperlukan oleh
kami sebagai peserta didik dan juga oleh kami sebagai pendidik dan sebagai siswa-siswa kami sebagai peserta didik. Kemudian begitu juga dengan implementasi kurikulum merdeka dan peningkatan kompetensi guru. Mungkin bisa dilihat di slide, ini ada beberapa hal yang buat kita semua mungkin sangat sederhana topik ini, dan kenapa kok kayak berulang-ulang gitu, itu saja. Pertama begini, kami memasukkan program di tahun 2023 karena kami merasa kami penting nih untuk pemilihan mapel, bagaimana kami akan melemparkan gelombang atau menjajaki gelombang di bulan Januari untuk siswa fase E yang akan naik ke fase F. Kami belum paham tuh waktu itu, jadi kami mau menemui Bu Ambar dan beliau mau untuk, karena beliau adalah sekolah penggerak gitu ya, tim di sekolah penggerak. Selanjutnya ada beberapa kegiatan yang memang double ya ini. Di sini ada budaya positif, di depan juga ada budaya positif. Jadi kami kalau bertemu ini bukan hanya materi yang kami beri, tapi kami banyaknya teman-teman sudah menerapkan di sekolah. Terus apa sih yang mereka lakukan? Hasilnya bagaimana? Dampaknya di siswa bagaimana? Jadi kami bergantian, mungkin bisa dilihat dari tadi. Ini adalah anggota-anggota yang mau berbagi. Kami sampai moderator pun kita belajar untuk jadi moderator, kita belajar jadi pemateri sekalipun kita tidak bisa gitu. Rata-rata memang yang kami tempati misalnya SMA Arafah, pembicara kadang dari Arafah juga, SMA 4 pembicara dari teman-teman di SMA 4. Jadi mungkin buat orang lain ini sangat sederhana, tetapi buat kami selama masih menyentuh teman-teman, guru-guru, bisa dimanfaatkan oleh peserta didik kami oke, apapun itu materinya. Begitu juga dengan pembahasan Olimpiade Sains, karena kami kalau membahas Olimpiade ini memang sangat sulit, jadi akhirnya kami memang perlu cover dari teman-teman untuk membackup bagaimana kami bisa menyampaikan kepada siswa tentang soal-soal Olimpiade. Ya, bisa dilanjutkan Bu. Target di 2025. Baik, mohon izin untuk yang kami coba rencana dan target MGMP Biologi Jasmin di 2025. Ada beberapa dasar pertimbangan yang kami jadikan di sini untuk penyusunan tadi. Yang pertama, berkaca atau mengidentifikasi dari program kerja yang sudah terlaksana di tahun 2023. Kemudian kami juga melihat adanya Dinas Pendidikan memfasilitasi dalam hal pelatihan guru berkah di situ, itu memberikan kami suatu inspirasi dan ide untuk kami masukkan ke dalam program, karena di sini kami menyadari ada PR tersendiri untuk guru-guru, terutama yang kebetulan kami berkumpul dalam MGMP Biologi Jasmin, terutama dalam hal karakter di peserta didik itu sendiri. Jadi meskipun kita dalam rencana MGMP-nya itu Jasmin biologi, tapi kita membuka kesempatan kepada seluruh anggota guru di situ, rekan guru, untuk bisa menyampaikan atau berbagi praktik baik apa yang mereka dapatkan di sekolahnya masing-masing, entah itu berupa pure biologinya ataupun hal-hal yang lain yang arahnya ke karakter. Nah, di sini di 2025 ini kami coba identifikasi dan targetkan. Kebetulan juga di sini Dinas Pendidikan itu memfasilitasi dalam hal dibuatnya pelatihan guru berkah tersebut. Nah, kami lihat di situ sangat relevan sekali dengan yang kami inginkan dan rencanakan untuk program kami ke depannya, yang menjadi rencana dan target antara lain tadi dalam hal pembentukan karakter siswa itu sendiri ada di dalam program yang kami susun. Kemudian juga dimasukkan lagi untuk yang seperti rekan saya sampaikan tadi, untuk soal-soal Olimpiade Biologi, karena di sini tempat kami untuk bisa bertemu bersama dan menyampaikan atau mencari solusi jika ada kendala atau hal yang kesulitan kami hadapi dalam hal pembimbingan. Sehingga di target dan sasaran untuk 2025 ini ada 3 poin yang kami susun. Yang pertama yaitu
kami bisa menghasilkan modul dalam hal praktikum biologi juga terjabarkan dalam program di tabel tersebut. Kemudian yang keduanya kami juga mencoba untuk bisa merencanakan MPI-nya kembali, dan yang berikutnya untuk buku model pembelajaran biologi. Meskipun di tahun sebelumnya itu memang terlihat sudah ada terpenuhi, tapi kami sadari itu belum menyentuh keseluruhan anggota, hanya berapa persen. Kalau kami lihat mungkin dari seluruh anggota 35 itu ada 5-10. Nah, diharapkan di tahun ininya, di tahun depannya itu kami bisa menyentuh seluruh anggota untuk bisa membuat 3 hal inti target 2025. Demikian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bu Indah. Next, Bu. Waktunya 1 menit lagi ya. Baik, target kami bukan target, produk ya, mohon maaf, produk yang kami masuki adalah ada beberapa. Yang pertama itu kami sudah menghasilkan MPI ya, MPI nah ini yang pertama itu adalah modul LKPD ya, modul LKPD yang bisa diakses di sana. Kemudian di sana itu buku best practice yang juga bisa diakses di sana, dan ini beberapa buku yang kami hadirkan juga ke Bapak Ibu Dewan Juri. Next Mbak. Nah, ini beberapa produk multimedia interaktif yang bisa kami tampilkan. Sebetulnya itu kalau di layar lagi loading ya, sebetulnya sudah bisa, karena sudah kami embed, itu sudah bisa langsung jalan untuk produknya. Jadi untuk menghasilkan ini ada 4, ada klasifikasi, ada kromosom, kemudian ada pembelahan sel, kemudian ada mutasi ya, seperti itu. Mungkin kalau ini kegiatan-kegiatan kami, dokumentasi yang ada, dan mungkin tadi sudah dibagikan dengan beberapa. Baik, cukup. Terima kasih. Sesi tanya jawab 10 menit dari sekarang. Baik, terima kasih paparan yang menarik menurut saya. Tetapi di sini saya belum melihat adanya dampak dari program-program tersebut. Bisa Ibu ceritakan? Baik, terima kasih. Dampak yang pertama, dampaknya adalah bisa di paling terakhir Mbak, ada salah satunya ya Pak ya, karena kami ada pembahasan OSN. Salah satunya adalah siswa kami berhasil lolos OSN di tahun 2024 gitu untuk dampak ke siswa. Kemudian yang berikutnya adalah digunakannya modul kami itu, modul praktikum yang pertama tadi itu untuk semua guru yang ada di MGMP kami, seperti itu. Dan juga ini sangat dampaknya teman-teman di MGMP kami berani menjadi narasumber kecil-kecilan dalam program kami. Mungkin ada teman-teman narasumbernya di mana aja? itu video. Itu. Oke, mungkin ada di video. Oh. Oh ya, silakan kalau Ya, mau sambil ditambahkan. Boleh saya Silakan. mohon izin menambahkan. Selain itu juga dengan ada berbagi baik dalam hal model pembelajaran, itu menginspirasi rekan-rekan di dalam anggota untuk melaksanakan di sekolah masing-masing, seperti project based learning, seperti itu, problem based learning. Jadi kawan-kawan yang sudah menerapkan di sekolahnya itu bisa membagikan pengalaman atau praktik baiknya itu di MGMP Jasmine kami gitu. Jadi model pembelajaran. Nah, itu semua teman-teman MGMP semua yang jadi narasumber. Kami offline online Pak, kalau dalam kondisi sibuk atau bagaimana kan tiap bulan kami laksanakan. Jadi kalau tidak bisa kami offline, kami akan online. Ya, dan Nah, kalau ini modul bisa diklik di ujungnya itu Bu, bentuk buku. Kalau ini harusnya. Nah, jadi modul-modul pembelajarannya itu juga udah dijalankan di sekolah-sekolah yang ada kaminya di sana, seperti itu. Cukup. Seperti itu. Ada juri lain? Bukan. Jadi, Ya. silakan. Pertanyaan saya singkat aja Bu, terkait dengan anggaran. Silakan dijelaskan. Nah, ini bendahara. Silakan Bapak Ibu bendahara. Ya, terima Karena kasih kan Pak. nggak muncul ya. Kebetulan saya kan bendahara. Nah, untuk kami di sini swadaya anggota ada 3 kategori. Yang pertama
kita kategorikan ASN dan P3K. ASN. Itu ya untuk iuran anggota itu besarannya 25.000. Kemudian untuk yang kategori 2 itu waktu itu masih ada GTK dari Ya. provinsi besarannya 15.000, yang ketiga honor sekolah 10.000. Dan terakhir di tanggal 6 Desember tadi saldo 17 juta. Alhamdulillah. Ada ini nggak Bu? Ada upaya ini nggak Bu? Apa namanya itu melibatkan stakeholder lain? Kayak misalnya di Kodim ini kan ada perusahaan apa gitu, ada nggak? Mitra kemitraan. Kemitraannya, Kemitraan. ada nggak? CSR. Mungkin Apakah- tahun ini atau boleh kita cerita untuk Silakan. sebelumnya? Silakan yang sudah ada. Mohon izin. Jadi alhamdulillah MGMP Biologi Jasmine itu kalau dari segi bantuan atau semacam blokiran dari pemerintah, kita pernah mengikuti beberapa kegiatan. Yang pertama itu waktu kita masih dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, itu mensupport dengan biaya untuk setiap MGMP itu pernah 2 kali, kalau tidak saya ingat, karena kebetulan waktu itu saya jadi bendahara. Ada 3 juta, kemudian ada 5 juta. Nah setelahnya itu kita juga ditawarkan masih dengan Dinas Pendidikan waktu itu untuk program guru pembelajar dari Kementerian Kementerian Pendidikan Nasional. Yang pertama itu dulu. Kemudian itu 2 kali untuk guru pembelajar. Nah selanjutnya juga kami menerima tawaran untuk mengajukan proposal kembali dalam hal model pembelajaran STEM dan IBL. Waktu itu dengan PMPTK 2 kali kami juga diberikan dana untuk mengolah kegiatan di dalam Kombel. Dan yang terakhir itu kebetulan rekan saya sendiri untuk narasumbernya pematerinya yaitu di 2019 terakhir untuk program PKP itu juga 2 kali gitu. Itu pernah ada bermitra dengan PMPTK, Kementerian Pendidikan sendiri, ya 2 kali kan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten. Gitu. Oke. Sudah ada waktu. Ada masih 5 menit. Oh iya, saya menambahkan. Menurut Ibu, MGMP yang Ibu bina ini atau yang Ibu lakukan itu, laksanakan ini, kalau dinilai atau menurut skor dari Ibu itu di tahun 2024 berapa? Kemudian di tahun 2025 mau target berapa? Mungkin dari masing-masing ya. Dari masing-masing. Oke, kalau dari masing-masing. Kalau saya karena sebagai ketua MGMP, otomatis saya merasa sudah saya kasih nilai ya Pak ya, MGMP kami ini bergerak dengan nilai 90. Iya. Kalau saya ke depannya harus naik dong 95. Nah, seperti itu. Silahkan mungkin teman-teman. Optimis. Saya baik, untuk saya sendiri untuk melihat pencapaian yang sudah dilaksanakan 2024 itu 95, maunya di 2025 lebih tinggi dari ketua saya 100%. Gak apa-apa bermimpi kayaknya boleh. Iya, boleh, Ya. boleh. Bebas, bebas. Saya tadi kalau boleh paling sombong, dia nyebut sombong, kami paling aktif di Kodim. Saya menyombongkan diri seperti itu. Karena tiap bulan kami akan selalu ada kegiatan. Karena saya kebetulan yang mengurus di kurikulum, jadi tahu teman-teman yang akan keluar untuk MGMP saya tahu. Maaf sombong Pak. Nilainya? Nilainya saya 95 untuk 2024 dan 98 untuk 2025. Terima kasih yang bertemu tadi. Ya, oke Pak, terima kasih. Ini sambil guyon Pak ya, biar nggak tegang. Karena saya adalah bendahara dari mereka gitu ya, maka saya siap untuk bisa memanggil kami tim untuk mengundang narasumber dari luar MGMP kami, mungkin seperti Pak Made kan juga Sama biologi. kami siap Biologi ya. Di luar biologi juga boleh. Wajib diundang maksudnya. Akomodasi siap. Ini ukuran bendahara. Oke. ya untuk nilai mungkin kurang lebih sama dengan Oke, Pak. terima kasih atas paparan dan tanya jawabnya. Closing statement-nya, optimisme Ibu semuanya pada kegiatan hari ini dan komitmen apa yang akan dilakukan di tahun 2025. Oh, Mbak Ferry. Ya, kami satu rumah Pak, jadi satu rumah saja. Ya boleh ke tengah itu. Iya, boleh ke tengah. Ya jangan dipilih Bu, saya Boleh dari ke tengah bangunnya aja. Ya. Itu tuh Pak. Bisa Bisa. ditutup. Oke, Pak Febri. Nanti mulai dicantikan dulu kalau mau. Iya, sudah. Oke. Jadi closing statement kami, mari tumbuh bersama, belajar bersama,
berkolaborasi dan selalu menginspirasi Kabupaten Kota Waringin Timur dan Kalimantan Tengah. Ya. Distrik Kalteng berkah, berkah, berkah. Sebelum tutup, jangan lupa Pak Made diundang. Iya. Semuanya gantian Pak. Bisa bergantian Pak, apapun yang kami perlukan. Saya Kan ada 12 bulan Pak. Iya. Saya warga Peti. Ini warga Papua. Silakan. Bu, bukunya dibawa nanti Baik, terbawa. untuk kelompok selanjutnya